Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan belajar buku tema 3 dengan judul tema Tokoh dan Penemuannya. Dengan muatan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah kita terima. Berdoa dimulai. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, kalian diberikan kejernihan pikiran sehingga mudah menerima materi yang akan Bu Guru berikan, dan semoga ilmu yang akan Bu Guru berikan bermanfaat untuk diri kalian pribadi, untuk keluarga, bangsa, dan negara. Bu Guru harapkan juga kalian memiliki sikap-sikap positif ketika belajar, seperti tekun, disiplin, tertib, dan saling menghargai. Sebelum kita mulai mempelajari materi pelajaran IPA hari ini, perlu Bu Guru sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.4. Mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4. Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Itulah beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apakah sudah ada gambaran tentang judul materi kita? Iya. Pada tema 3 ini, pada mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Apa itu rangkaian listrik? Komponen-komponennya dan bagaimana membuatnya? Marilah ikuti kegiatan berikutnya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menyalakan lampu senter? Apakah kalian tahu bagaimana lampu senter dapat menyala? Iya, lampu senter dapat menyala tentunya karena adanya arus atau aliran listrik. Bagaimanakah arus listrik dapat membuat lampu senter menyala? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang listrik dan rangkaiannya, mari simak tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Pada pembelajaran IPA subtema 1 ini, tujuan pembelajaran kita ada 4. Pertama, mendefinisikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Ketiga, mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dengan lengkap. 4. Menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari materi hari ini. Sekarang, mari kita mulai mempelajarinya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa harus ada perantara. Kira-kira bagaimanakah perjalanan arus listrik sampai di rumah kita? Perjalanan arus listrik hingga di rumah kita diawali dengan sumber listrik yang berasal dari generator raksasa yang kemudian disalurkan ke gardu penerima
dengan melalui kabel sebagai saluran. Nah, dari gardu penerima inilah kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Adanya rangkaian listrik di rumah penduduk, arus listrik dengan bantuan saklar dan colokan dapat menghidupkan dan memungsikan alat elektronik yang ada di rumah kita. Berbicara tentang rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Seperti apa rangkaian seri dan rangkaian paralel? Mari simak penjelasan selanjutnya. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bersambung atau sejajar. Untuk lebih jelasnya, seperti apa susunan komponen listrik dalam rangkaian seri, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, dapat kalian perhatikan susunan lampunya yang disusun secara sejajar satu dengan lainnya. Arus listrik yang digunakan berasal dari batu baterai. Disalurkan menuju lampu menggunakan kabel, di mana ketika saklar di-on-kan, maka kedua lampu akan menyala. Sebaliknya, ketika di-off-kan, semua lampu akan mati. Sebaliknya dengan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Komponen dalam rangkaian listrik disusun sedemikian rupa, dengan sumber arus listrik berasal dari baterai dengan dua saklar, di mana jika saklar satunya dinyalakan, maka hanya beberapa lampu yang menyala, sebagian lainnya akan mati. Begitupun sebaliknya, jika saklar lainnya dimatikan, maka tidak semua lampu yang ikut mati. Berikut ini rangkaian listrik gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Garis yang berwarna merah menunjukkan rangkaian paralel, dan garis yang berwarna biru menunjukkan rangkaian seri. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan seperti apa rangkaian listrik itu? Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan melakukan kegiatan Ayo Mengamati. Coba kalian siapkan lampu senter. Kemudian bongkarlah lampu senter tersebut. Amati komponen-komponen yang ada pada lampu senter seperti yang tampak pada gambar. Apakah komponen-komponen yang ada dalam lampu senter tersebut? Tulislah hasil pengamatan kalian ke dalam tabel seperti yang tampak pada slide. Kemudian, rangkailah komponen-komponen tersebut sehingga hasilnya tampak seperti gambar satu. Jika kepala senter dibuka, kemudian dirangkaikan kembali, maka akan tampak seperti gambar 2. Setelah melakukan kegiatan tersebut, bagaimanakah posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Apakah komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat dalam rangkaian lampu di rumah? Jawablah 2 pertanyaan tersebut di buku latihan kalian. Anak-anakku sekalian, jadi rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Ayo mencoba.
Mari lakukan kegiatan berikut untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Kegiatan yang kalian lakukan adalah tentukan alat dan bahan yang kalian perlukan. Tulislah alat dan bahan yang sekiranya kalian perlukan dalam membuat rangkaian listrik sederhana ke dalam tabel di samping. Langkah kedua, persiapkan alat dan bahan yang sudah kalian tulis. Langkah ketiga, kalian amati kembali gambar rangkaian listrik seri seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya. Langkah keempat, kalian gambar rencana rangkaian seri yang akan kalian buat. Langkah kelima, kalian laporkan gambar yang sudah kalian buat pada Bu Guru. Kemudian yang terakhir, buatlah rangkaian sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat. Dalam melakukan kegiatan percobaan tersebut, beberapa kegiatan yang perlu kalian perhatikan untuk mendukung keselamatan kalian dalam bekerja atau melakukan kegiatan. Pertama, tangan kalian harus bersih dan kering ketika bekerja. Kedua, berhati-hatilah dalam menggunakan benda tajam seperti gunting. Ketiga, gunakan alat dan bahan semestinya. Dan keempat, perhatikan kondisi bahan yang harus dalam keadaan baik ketika digunakan, seperti baterai yang tidak berkah. Ayo cermati. Pada kegiatan Ayo Cermati ini, kalian amati nyala lampu pada rangkaian listrik yang kalian buat. Kemudian, bandingkan dengan rangkaian listrik yang dibuat oleh temanmu. Untuk membantu kalian dalam mencermati rangkaian listrik tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah lampu menyala dengan baik? Kedua, jika iya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik temanmu yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Ketiga, jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik temanmu yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Dan terakhir, jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Temukan permasalahannya. Mudah kan? Bagaimana anak-anak? Sudah ada pencerahan bukan tentang rangkaian listrik dan komponen-komponen listrik serta membuat rangkaian listrik sederhana? Jika sudah, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Sebelum Bu Guru akhiri, perlu Bu Guru ingatkan kembali, pertemuan selanjutnya kita akan menyusun rangkaian listrik paralel. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.